Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang keempat. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Kalau enggak, siap-siap dibogem sama Jing An. Admin ingatkan, biar nontonnya tambah mantap, jangan lupa pakai headset. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Setelah selesai ujian, Zowen pulang naik bis sendirian. Saat keluar dari bis, Zowen merasa kedinginan. Mungkin efek karena kehilangan banyak darah. Semoga makanan yang mengandung zat besi bisa membantu, batin Zowen. Lalu tiba-tiba tidak sengaja dia menendang seseorang. "Apaan nih? Mayat kah?" ucap Zowen. Lalu Pak Tua itu bangun. Kemudian Zowen memastikan kondisi Pak Tua itu. Dan ternyata Pak Tua itu tidak apa-apa. Cuman rasa sakitnya saja yang sedang kumat. Karena Pak Tua tidak kenapa-napa, Zowen pun langsung pamit pergi. Kemudian Pak Tua memanggilnya dan ingin mengajaknya ngobrol sebentar. "Tapi aku ini orangnya insecure loh Pak," kata Zowen. "Nggak apa-apa, biar ku tanya kau beberapa pertanyaan. Sini," ucap Pak Tua sambil terbatuk-batuk. Sekarang batuknya malah semakin parah. "Silahkan Pak, mau tanya apa?" kata Zowen. Lalu Pak Tua bertanya, "Beritahu padaku, kau lebih suka cewek beropai besar apa kecil?" "Pertanyaan macam apa itu?" batin Zowen. "Yang mana ya?" Zowen pun bingung. Akhirnya Zowen pun menjawab yang kecil. "Hahaha, aku juga sama," kata Pak Tua dengan wajah penuh senyuman. Lalu Pak Tua menjelaskan, apa bagusnya wanita beropai besar? Mereka sama saja dengan sapi. Tapi dalam hati Zowen berpikir kalau akan sulit jika dia terlibat perkelahian dengan wanita beropai besar. Pertanyaan kedua, kau lebih suka cewek lembut yang penurut apa cewek kasar yang cerewet? Dalam hati Zowen berpikir, apa-apaan Pak Tua ini? Apa mungkin sekrupnya longgar? Dari tadi pertanyaannya kok aneh-aneh. Berpikirlah Zowen, jawab pertanyaannya dengan jawaban yang membuatnya kurang minat, agar obrolan tidak jelas ini segera berakhir. "Sialan, aku ingin pulang, mandi, ganti baju, makan malam, terus main game," batin Zowen. Lalu dia menjawab kalau suka cewek yang kasar dan cerewet. Pak Tua terdiam. Tiba-tiba, "Aku juga sama," teriak Pak Tua dengan wajah yang sangat bersemangat. Lalu Pak Tua menjelaskan saat cerewet, para cewek terlihat cantik. Sedangkan cewek penurut itu tidak ada bedanya dengan ikan mati. Pak Tua tidak menyangka kalau anak muda seperti Zowen memiliki selera tinggi soal cewek. "Astaga," batin Zowen. "Normalnya kan tidak akan ada yang memilih cewek kayak gitu kan ya?" batin Zowen sambil membayangkan Jing An. "Kau benar-benar langka. Aku sangat terkesan," kata Pak Tua. "Woi Pak Tua, sebenarnya kau tinggal di mana sih? Mau kuantar pulang nggak?" tawar Zowen. Tapi Pak Tua itu diam saja menatap ke arah Zowen. Lalu dia merogoh sakunya sambil berkata kalau tubuh Zowen yang sekarang tidak cukup bagus. Zowen tidak akan bisa menggoda wanita dengan tubuh itu. Lalu Pak Tua memberikan sebuah teknik kultivasi untuk Zowen latih. Zowen terkejut melihat Pak Tua memberinya sebuah teknik kultivasi. Lalu Pak Tua juga menjelaskan kalau Zowen bisa menguasainya
dia akan memiliki kekuatan untuk berurusan dengan wanita-wanita manapun, termasuk emak-emak yang merupakan ras terkuat di bumi. Aku jamin, kata Pak Tua. Apa? Teknik kultivasi untuk berurusan dengan wanita? Terlebih lagi emak-emak, batin Zhou-Wen. Zhou-Wen pun berterima kasih, tapi dia menolaknya karena dia sudah melatih teknik kultivasi yang lain. Jadi dia tidak memerlukannya. Lalu Pak Tua menjelaskan kalau teknik kultivasi Risalah Iblis Langit ini bukanlah teknik kultivasi purba kelas atas biasa. Teknik kultivasi ini tidak bisa dibandingkan dengan teknik kultivasi meditasi estetis yang layak disebut ampas. Bagaimana Anda bisa tahu kalau aku mengkultivasi meditasi estetis, Pak Tua? Tanya Zhou-Wen. Lalu Pak Tua bilang kalau ada sebuah kilau seperti batu giok kuning yang menutupi kulit dan dagingmu, ditambah mata yang bersemangat dan tulang yang besar. Tanda-tanda kultivasi meditasi estetis yang sangat jelas. Untungnya Zhou-Wen masih di tahap pemula. Kalau tidak, berarti Zhou-Wen sudah menyanyiakan masa mudanya dengan mempelajari teknik kultivasi sampah yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Zhou-Wen terkejut dengan perkataan Pak Tua itu. Ambil ini, kata Pak Tua. Dia juga menjelaskan lagi kalau teknik kultivasi Risalah Iblis Langit itu ratusan kali atau mungkin ribuan kali lebih baik dari teknik kultivasi meditasi estetis. Ini adalah teknik kultivasi terkuat di tingkat epik. Pak Tua menambahi kalau Zhou-Wen akan sering menggunakannya di masa depan nanti, dan Zhou-Wen tidak akan kesulitan untuk naik ke ranah epik jika dia menguasai teknik kultivasi ini. Pak Tua pun tertawa dengan sangat yakin. Terima kasih ya Pak Tua, tapi aku tidak bisa menerima sesuatu seberharga ini dari orang asing, kata Zhou-Wen. Sebenarnya Zhou-Wen tidak yakin dengan teknik kultivasi Risalah Iblis Langit ini karena belum pernah mendengarnya. Zhou-Wen pun pamit, tapi dalam hati dia masih meyakinkan dirinya untuk tidak perlu mempelajari teknik kultivasi Risalah Iblis Langit yang asal-usulnya tidak jelas. Pak Tua itu juga terlihat mencurigakan, batin Zhou-Wen. Saat Zhou-Wen mau pergi, Pak Tua berkata, "Berhenti di situ." Tubuh Zhou-Wen pun langsung tidak bisa digerakkan. Lalu dia ditarik mundur dan kembali ke posisi sebelumnya. Pak Tua pun memperkenalkan namanya, yaitu Jing Daoxian. Dia berkata kalau seumur hidupnya belum pernah ada orang yang masih hidup berkata tidak padanya. Jing Daoxian, Zhou-Wen seperti merasa tahu nama itu. Lalu dia terkejut. Dia menyadari kalau nama itu tercatat di buku-buku sejarah. Setelah itu, panel menjelaskan ketika badai dimensi pertama kali terjadi. Masa sebelum pemerintahan federasi terbentuk merupakan masa paling gelap dalam sejarah umat manusia. Banyak orang kejam dan haus darah pada masa itu. Dan yang paling mengerikan di antara orang-orang itu adalah Jing Daoxian. Dalam sejarah, Jing Daoxian pernah menyerbu kantor pemerintahan federal dan membunuh 27 ahli di tingkat epik. Dan ahli yang ada di tingkat bawah yang terbunuh sudah tidak bisa dihitung lagi karena saking banyaknya. Kemudian panel kembali ke Jing Daoxian dan Zhou-Wen. Apa sekarang kau menginginkannya? Tanya Jing Daoxian. Zhou-Wen pun mengiyakannya. Jing Daoxian malah ragu. Kau mau menerimanya setelah tahu siapa aku. Mungkin dalam hati kau menolaknya. Bahkan jika kau berlatih, aku yakin kau tidak akan mampu menguasainya, kata Jing Daoxian. Tentu saja tidak akan kupelajari. Gila aja kalau aku mempelajari teknik kultivasi milikmu.
Aku bisa jadi buronan pemerintah federal, batin Zhou-wen. Lupakan saja, nggak jadi kukasihkan ke kamu. Toh kamu juga nggak akan tahu cara berlatihnya, kata Jing Daoxian. Lalu dia seperti menyadari sesuatu. Dia teringat kalau punya teknik yang lain. Dan Jing Daoxian merasa kalau teknik itu cocok untuk Zhou-wen. Kemudian dia memberikan Zhou-wen sebuah kotak. Apaan tuh? Batin Zhou-wen. Kotak itu langsung dikasih ke Zhou-wen. Dan dengan wajah menyeramkan, Jing Daoxian berkata, kau nggak akan menolak lagi kan? Enggak, ku terima dengan senang hati. Matur nuwun Pak Tua, ucap Zhou-wen. Jing Daoxian pun mulai tenang, dan dia pun berjalan pergi meninggalkan Zhou-wen. Zhou-wen pun menarik napas, dan dia merasa kalau Pak Tua Jing Daoxian masih memperhatikannya dari kejauhan. Zhou-wen penasaran dengan kotak yang diberikan Jing Daoxian kepadanya. Hacu! Dia mulai kedinginan dan langsung berlari untuk pulang. Lalu dia berpapasan dengan orang-orang dari pemerintahan federasi yang kelihatannya sedang mencari seseorang. Zhou-wen yakin kalau mereka sedang mencari Jing Daoxian. Karena merasa kalau itu bukan urusannya, Zhou-wen pun langsung berlari pulang ke rumah. Setelah Zhou-wen selesai mandi, dia berpikir kalau hari ini benar-benar luar biasa. Yang pertama, Li Xuan mau dibunuh. Dan yang kedua, dia bertemu sama kakek-kakek legend. Bisa-bisanya dia mendapat hal-hal yang tidak diduga, padahal yang dia inginkan cuma main game sendirian. Teknik kultivasi yang dikasihkan tadi ada gunanya buatku nggak ya? Batin Zhou-wen. Karena sudah kecapean, Zhou-wen pun tertidur. Lalu kita diperlihatkan sebuah jantung yang berdetak. Kemudian terlihat Zhou-wen yang terjatuh di kolam darah yang dipenuhi dengan tangan-tangan yang mengerikan. Tangan-tangan itu berusaha meraih Zhou-wen. Tiba-tiba Zhou-wen terbangun dan langsung pergi ke toilet. Zhou-wen kebingungan dengan apa yang barusan dia mimpikan. Lalu dia melihat ke arah kotak yang tadi diberikan oleh Jing Daoxian. Terdapat tulisan pada kotak itu, yaitu Ilmu Sutra Immortal. Zhou-wen penasaran dengan kotak yang diberikan Jing Daoxian, dan setelah dicek, nggak ada apapun yang salah. Tadi kalau nggak salah ada tulisan sutra-sutranya gitu. Apa mungkin aku yang lagi halu ya? Batin Zhou-wen. Pagi hari pun tiba. Zhou-wen bangun dan langsung cuci muka. Dia merasa kalau kondisinya sekarang lebih segar. Bahkan perasaan mengerikan tadi juga menghilang. Berhubung lagi gabut dan gak ada acara apa-apa, Zhou-wen pun langsung main game. Dia login dan masuk ke dungeon kota tua Guide. Zhou-wen terkejut, ternyata Jenderal Skeleton masih ada. Dengan ini dia menyimpulkan kalau monster yang ada di game dengan monster yang ada di dunia nyata itu tidak saling mempengaruhi. Hal ini justru bagus, jadi dia masih punya kesempatan untuk melawannya lagi. Zhou-wen langsung berlari ke arah jenderal dan bersiap adu mekanik dengannya. Hasilnya pun tetap sama. Zhou-wen berakhir game over. Anjir, susah bet bewan nama dia, batin Zhou-wen. Di dunia nyata, Zhou-wen berhasil mengalahkannya karena mendapat bantuan dari Li Xuan. Kalau cuma mengandalkan combo roll depan ditambah pargoy, masih belum cukup untuk melawannya. Karena masih ada beberapa hari sampai pengumuman kelulusan tiba, Zhou-wen akan terus mencoba Beiwan dengan Jenderal Skeleton sampai dia menang. Lalu dia mengkalkulasi berapa banyak darah yang akan dia habiskan untuk mengalahkan Jenderal Skeleton. Dan karena sudah bosan makan makanan penambah darah, Zhou-wen memutuskan untuk membeli kacang dan makanan-makanan lainnya.
Oleh karena itu, Zhou berencana untuk menghindari kematian di dalam game. Soalnya sekali game over, untuk masuk kembali ke game, dia membutuhkan darah. Zhou langsung bersiap-siap membeli stok makanan untuk beberapa hari ke depan. Dan dia pun berangkat ke minimarket terdekat untuk berbelanja. Setelah belanja, dia lanjut nge-game. Rutinitasnya selama beberapa hari ini ya cuman gitu-gitu aja. Makan, nge-game, turu, ngising, wis pokoknya no lab. Setelah sekian lama no lab, akhirnya Zhou berhasil menang Day One melawan Jenderal Skeleton. Dan dia mendapat kristal energi vitality ketangkasan level 13. Lalu dia menyerap kristal itu. Terlihat angkanya stuck di angka 9. Mungkin ini batas dari tingkat mortal. Dan untuk menembus angka itu, aku harus naik ke tingkat legend, batin Zhou. Dia teringat dengan perkataannya Jing Daoxian yang mengatakan kalau meditasi estetis itu teknik kultivasi yang ampas dan tidak bisa dibandingkan dengan ilmu bawaan ilahi milik Li Xuan. Apa aku harus mengkultivasi teknik Jing Daoxian, batin Zhou. Lalu Zhou teringat dengan flash disk pemberian ayahnya. Apa ini sebuah teknik keterampilan? Zhou berkata kalau ayahnya nggak mungkin memberikan itu. Tapi di layar komputernya muncul sebuah teknik kultivasi, yaitu ilmu menembak matahari. Kemudian kita dijelaskan kalau ilmu menembak matahari dan ilmu bawaan ilahi adalah dua teknik kultivasi yang bisa membuat seseorang mencapai tingkat legend atau epic. Ilmu menembak matahari itu berfokus untuk menyerang dan gak banyak tuntutan kayak ilmu bawaan ilahi. Teknik ini adalah kemampuan luar biasa milik pemerintah federal. Dari mana ayah dapat ini? Pasti pakai koneksi keluargaan, batin Zhou. Lalu Zhou membayangkan sosok ayahnya yang jadi keren. Gak mungkin, mustahil, kata Zhou. Setelah itu Zhou menelpon ayahnya. Ayah mengangkat telepon. Oh, kau masih hidup toh? Kata Zhou. Dasar anak kurang ajar, kau nyumpai bapakmu cepat mati, teriak ayah. Zhou senang karena ayahnya baik-baik saja. Kemudian dengan nada serius, Zhou bertanya dari mana ayahnya mendapatkan teknik ilmu menembak matahari. Apaan tuh? Ucap ayah. Lalu Zhou menerangkan kalau Jing An lah yang memberikan itu padanya dengan mengatasnamakan ayahnya. Kau tahu kan kalau aku tidak tertarik dengan kultivasi? Kata ayah. Zhou pun kecewa. Lalu dia berpikir apa alasan yang sebenarnya Jing An memberikan teknik itu padanya dengan mengatasnamakan ayahnya. Apa mungkin dia sendiri ya? Batin Zhou. Mungkin Jing An memberikan itu sebagai hadiah karena kau sudah jadi kakak tirinya. Oh oke, kata Zhou yang langsung mematikan teleponnya. Anak kurang ajar, gak salam gak apa, langsung main matiin aja, kata sang ayah. Sebagai ayah yang baik akan kutanyai Jing An untuknya, imbuh sang ayah. Zhou rebahan dan berpikir kalau ayahnya punya kesan yang baik di keluargaan. Meskipun Jing An agak sinis kepadanya dan Antian Zuo yang membuatnya hampir tidak bisa ikut ujian. Dan Jing An sekarang malah memberiku teknik yang langka. Aku tidak boleh mempelajari kemampuan itu sebelum mengetahui kebenarannya. Dasar keluarga yang merepotkan, batin Zhou. Akhirnya pun dia tertidur. Lalu kita diperlihatkan sebuah jantung yang berdetak seperti sebelumnya. Terlihat Zhou yang berada di sebuah kolam air dengan tangan-tangan mengerikan yang berusaha meraihnya. Tiba-tiba dia terbangun. Jelas ini pasti karena Jing Daoxian.
Zhou berpikir bagaimana cara mengatasi hal ini. Kemudian dia teringat dengan perkataan Jing Daoxian. Apa kotak ini bisa membantu permasalahanku? Batin Zhou. Dia pun membuka kotak itu. Terlihat tulisan-tulisan bercahaya di sana. Zhou pun mulai membacanya. Dia mulai paham dengan apa yang tertulis di sana. Sekarang dia mulai lapar. Tidak terasa dia membaca tulisan itu cukup lama. Setelah makan, Zhou mau lanjut membacanya lagi. Tiba-tiba dia jadi lupa sudah baca sampai mana. Akhirnya dia memutuskan untuk membacanya lagi dari awal. Lalu dia menyadari kalau ada yang gak beres. Dia merasa kalau tidak akan pernah selesai untuk membacanya. Walaupun ingatannya gak terlalu bagus, gak mungkin dia bisa melupakannya dalam sekejap saja. Lalu Zhou lanjut membaca. Dan dia tiba-tiba teringat apa dia sudah mematikan lampu dapur apa belum. Zhou pun ingat kalau sudah mematikannya. Dan saat mau lanjut membaca, dia langsung lupa semuanya dan harus mengulang dari awal. Lalu dia menarik napas dan fokus tingkat dewa untuk membacanya. Tapi pikiran Zhou selalu teralihkan oleh hal lain. Dan anehnya, setiap kali dia teralihkan oleh sesuatu, Zhou langsung melupakan semua bacaan yang sudah dia baca. Yuk bisa yuk, kata Zhou. Zhou akhirnya mencoba untuk menulisnya. Tapi saat mau menulis, dia langsung lupa bacaannya. Di foto pun juga percuma. Zhou pun benar-benar heran dengan teknik kultivasi ilmu sutra immortal ini. Lalu HP Zhou tiba-tiba berbunyi, dan dia pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari Li Xuan. Li Xuan menanyakan kampus mana yang mau Zhou masuki. Zhou menjawab kalau dia belum memutuskannya karena sibuk main game. Dalam hati dia lupa kalau hasil ujian akan diumumkan hari ini. Lalu Li Xuan menawarkan untuk masuk ke universitas yang sama dengannya. Zhou bertanya, kampus mana tuh? Universitas Sunset, jawab Li Xuan. Lalu dari informasi yang diketahui Li Xuan, Universitas Sunset itu berada di kota Luoyang. Dan baru saja mereka menemukan sebuah zona dimensional dan bis pendamping yang langka. Lalu Zhou teringat kalau Luoyang itu wilayahnya keluargaan, dan dia pun langsung teringat dengan dua saudara tirinya. Setelah itu dia pun lanjut ngegame. Kali ini dia melawan Silverwing Flying Ant. Zhou menyerangnya dengan skill Divine Magnifice Normal Punch. Tapi semut terbang dengan mudah menghindarinya dan langsung menebas Zhou. Setelah menang dari Jenderal Skeleton, Zhou mengira kalau dirinya akan bisa mengalahkan semut terbang itu. Ternyata dia masih belum bisa mengalahkannya. Dia sangat kuat, padahal cuma semut terbang. Gimana kalau nanti aku bertemu sama kecoa terbang? Kata Zhou. Kemudian ada yang mengetok pintunya. Zhou membukanya dan ternyata itu adalah Li Xuan. Li Xuan pun menyapanya dan langsung masuk ke dalam. Main nyelonong aja si anjing, batin Zhou. Zhou menanyakan apa keperluan Li Xuan menemuinya di rumah. Lalu Li Xuan memberikan sebuah dokumen kepada Zhou. Apa nih? Tanya Zhou. Li Xuan bilang kalau itu adalah dokumen rahasia Universitas Sunset. Lalu dari dokumen diketahui kalau seekor makhluk zona dimensional yang baru telah ditemukan di sekitar jalan masuk kuno. Dengan antusias Li Xuan bilang makhluk dimensional jenis langka muncul di zona dimensional yang ditemukan oleh Universitas Sunset.
"Terus kenapa?" ucap Sowen. Lee Xuan pun terkejut dengan reaksinya Sowen. Lalu dengan berapi-api dia menjelaskan kalau bis pendamping jenis ini sangat langka. Ambil jantung sebagai contoh. Jika jantungmu hancur, maka makhluk ini bisa mengganti jantung aslimu. Ini setara dengan kehidupan kedua. Namun reaksi Sowen tetap datar yang membuat Lee Xuan cukup bingung. Dalam hati Sowen mengerti, tapi lagi bad mood aja. Lalu Lee Xuan menerangkan kalau zona dimensional itu berada di bawah kekuasaan Universitas Sunset. Dengan begitu yang bisa memasukinya cuma orang-orang dari universitas. Dia menambahi, kalau sampai berita ini rilis resmi, para murid lulusan SMA pasti akan berbondong-bondong mendaftar ke sana. Ya, meskipun kuota pendaftarannya terbatas. Setelah itu, Sowen berpikir. Setelah berpikir, Sowen pun memutuskan untuk mendaftar ke Universitas Sunset. Tapi dalam hati dia akan mencoba untuk menghindari keluargaan. Lalu Lee Xuan bilang kalau keluargaan juga akan mendaftar ke Universitas Sunset. Mendengar itu, Sowen langsung terkejut. "Takut?" ucap Lee Xuan. "Siapa yang takut?" ucap Sowen. Dia pun langsung mendaftar online melalui HP-nya. Lalu Lee Xuan menyuruh Sowen untuk ikut dengannya. Sowen disuruh mengemasi barang-barangnya dan ikut Lee Xuan sekarang juga pergi ke kota Luoyang. Lalu panel memperlihatkan dua agen pemerintah federal. Mereka berdua sedang mengecek kamera pengawas. Dan mereka berdua melihat Sowen di sana. Dia pasti sudah melakukan kontak dengan Jing Daoxian. "Ayo pergi temukan dia," kata salah satu agen pemerintah federal. Dan chapter pun ditutup sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.